ولا أضيق على أهل الهجرة والنصرة بمساكنة هؤلاء الأولياء. يا أمير المؤمنين، والله لك أول Idul Adha, atau ada yang menyebutnya dengan Idul Kurban. Pada hari ini diperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan putranya Ismail untuk Allah, kemudian digantikan oleh Allah dengan domba. Pada hari raya ini, umat Islam berkumpul pada pagi hari dan melakukan sholat Id bersama-sama di tanah lapang, seperti ketika merayakan Idul Fitri. Setelah sholat, dilakukan penyembelihan hewan kurban untuk memperingati perintah Allah kepada Nabi Ibrahim yang menyembelih domba sebagai pengganti putranya. Umat Islam juga disunahkan melakukan beberapa amalan setiap kali hari raya Idul Adha ini datang. Apa saja amalan sunnah tersebut? Mari kita simak dalam sehari bersama sunnah Rasulullah. Sungguh, telah ada dalam diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kemudian, serta dia banyak menyebut Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat, hari raya Idul Adha jatuh pada tanggal 10 bulan Zulhijjah. Hari ini jatuh persis 70 hari setelah perayaan Idul Fitri. Umat Islam diharamkan berpuasa pada hari ini juga beserta hari-hari tasyrik. Selain itu, umat Islam juga disunahkan untuk melakukan amalan-amalan yang memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sejak 14 abad yang lalu. Umat Islam disunahkan mengumandangkan takbir di masjid-masjid, musola, dan rumah-rumah pada malam hari raya. Dimulai dari terbenamnya matahari hingga sampai hari terakhir tanggal 13 Zulhijjah pada hari tasyrik. Karena pada malam tersebut kita dianjurkan untuk mengagungkan, memuliakan, dan menghidupkan waktu-waktu tersebut. Sebagian fuqaha ada yang memberi keterangan tentang beribadah di malam hari raya, yaitu dengan melaksanakan sholat maghrib dan isya berjamaah sampai dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ketika sebelum menuju ke tempat sholat Id,
umat Islam disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Hal ini boleh dilakukan mulai pertengahan malam sebelum waktu subuh, dan yang lebih utama adalah sesudah waktu subuh. Dikarenakan tujuan dari mandi untuk membersihkan anggota badan dari bau yang tidak sedap dan membuat badan menjadi segar bugar, maka mandi sebelum berangkat adalah yang paling baik. Sunnah mandi ini berlaku untuk semua kaum muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang akan berangkat melaksanakan sholat id maupun bagi perempuan yang sedang uzur syar'i sehingga tidak bisa melaksanakan sholat id. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Ali bin Abi Thalib, seseorang pernah bertanya pada Ali radhiyallahu anhu mengenai mandi. Ali menjawab, "Mandilah setiap hari jika kamu mau." Orang tadi berkata, "Bukan, maksudku manakah mandi yang dianjurkan?" Ali menjawab, "Mandi pada hari Jumat, hari Arafah, hari Idul Adha, dan hari Idul Fitri." Seorang muslim dianjurkan mempersiapkan hari raya dengan pakaian yang terbaik dan mengunjungi teman-temannya dan kerabatnya dalam kondisi terbaik dengan aroma wangi. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk memakai pakaian dan minyak wangi terbaik kami. Berkaitan dengan memakai pakaian putih, ini diperuntukkan bagi kaum laki-laki yang hendak mengikuti sholat id maupun yang tidak mengikutinya. Anjurannya ini tidak dikhususkan bagi yang hendak berangkat sholat saja, melainkan pada semuanya. Akan tetapi, sebagian ulama mengatakan bahwa yang paling utama adalah memakai pakaian putih dan memakai serban. Sedangkan untuk kaum perempuan, dicukupkan memakai pakaian yang sederhana, karena berdandan dan berpakaian secara berlebihan, hukumnya makruh. Begitu juga menggunakan wangi-wangian secara berlebihan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memberi penjelasan tentang memakai pakaian yang paling baik, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari raya Id memakai burdah baroh, pakaian yang indah berasal dari Yaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk melaksanakan sholat Id dengan berjalan kaki. Begitupun ketika pulang dari tempat tersebut. Selain itu, dianjurkan juga berangkat dan pergi menuju tempat sholat Idul Adha melalui jalan yang berbeda. Hal ini dimaksudkan agar kita dapat bertemu dengan semua saudara yang seiman yang berbeda tempat. Bukan hanya itu saja, salah satu hikmah disyariatkan hal tersebut untuk memperlihatkan syiar Islam, sehingga akan membuat gentar musuh-musuh Islam ketika melihat besarnya jumlah umat Islam di sana sini.
Hal ini dilaksanakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pergi dan pulang sholat Id saat hari raya melewati jalan yang berbeda. Diriwayatkan dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar pada hari raya Idul Fitri sampai beliau makan, dan pada hari raya Idul Adha sehingga beliau kembali ke rumah. Untuk hari raya Idul Adha disunahkan makan setelah selesai melaksanakan sholat Id. Berbeda dengan hari raya Idul Fitri yang disunahkan makan sebelum melaksanakan sholat Id. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makanan tersebut berupa kurma yang jumlahnya ganjil. Dengan demikian, anjuran makan pada hari raya Idul Adha adalah setelah selesai melaksanakan sholat Id. Alangkah baiknya jika ia makan kurma sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, jika tidak mendapati kurma, maka diperbolehkan makan dengan yang lain, disesuaikan dengan makanan pokok daerah tertentu. Wan Ahwat, demikianlah beberapa amalan sunnah pada hari raya Idul Adha yang sudah dicontohkan oleh beliau Nabiullah Muhammad SAW. Kita sebagai umatnya, maka sepatutnya melaksanakan apa yang disunahkan Nabi SAW. Semoga SBSR kali ini dapat menjadi hikmah dan ibroh bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.